warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha. Amin. Lupa sama doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadika sholihin dunyana wa uhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alqil mahabbata wal mawaddata fi qulubihim waskilhum bil mahabbati hatta yatuna khadi'ina dalilina min ghairi mihlah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil amin ya Allah ya Rabbal. Setiap acara kalau udah doa berarti pulang. Jawabannya kompak lagi pulang. Boleh? Gak masa nggak boleh. Kalau pulang ke rumah orang baru kagak apa-apa kalau dapat izin mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Falah yang sedang bahagia, puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bosan-bosan memberikan kenikmatan terhadap kita semuanya. Di antaranya yaitu nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya yaitu nikmat sehat walafiat dan juga panjang jodoh rupa-rupa. Ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab pada malam ini yang kita laksanakan ini yaitu ibadah. Apa? Ibadah.
Yakin ketika kita duduk di tempat majelis ta'lim, kata Imam Al-Ghazali pernah berkata, ketika makhluk bumi melihat ke makhluk langit yang bercahaya adalah bintang-bintang, bulan, planet, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika makhluk langit melihat ke muka bumi yang bercahaya adalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ibu cahaya, Bu, yakin. Sebab ada yakin calon ahli surga semuanya. Asal taat sama masuk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habib kita yang pintar bukan pintar bermain gitar, Habib kita yang saleh bukan pintar bermain gapleh, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi. Dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ul tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang taat nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita niatkan 3 tujuan. Yang pertama, kita niat silaturahmi. Yang kedua, kita niat memperingati Maulid. Yang ketiga, kita niatkan untuk pengajian bulanan. Tapi semuanya isinya bernilai ibadah. Makasih Bu. Nilainya ibadah. Dimulai dari silaturahmi. Walaupun saya nggak pernah, mohon maaf, bukan nggak pernah, jarang ke tempat ini kalau nggak ada yang nge-WA. Bapak sini lewat doang. Tapi dengan alhasil pada malam ini, dengan kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi bisa silaturahmi. Kita niatkan yang pertama apa? Silaturahmi. Agar apa? Agar tergolong hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyun satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi. Barang siapa yang ingin diberkahkan, diluaskan rezekinya, dan barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rohimah, maka harus menyambungkan tali silatur. Gantian dong ibu-ibu main ke tonjong, sering nganterin sekolah. Allah. Ya, awas. Ya, makanya yang pertama kita niatkan silaturahmi. Agar apa? Pertama, ketika orang yang menyambungkan, menjalin tali silaturahmi, yang pertama akan diluaskan, diberkahkan rezekinya. Pengen Bu? Kepengen? Pengen kagak? Kagak pengen? Pasti jawabannya pengen. Ingin ditambah rezekinya apa ingin diberkahkan rezekinya? Diberkahkan. Oh ini nih, ibu-ibu pasti jawabannya itu. 2 pilihan dipilih 2, giliran diduain beda urusan. Nah itu ya, makanya dalam doa selalu diberkahkan rezekinya, ziyadatul khair fil khair. Kalau dalam bahasa Sundanya, Allahumma tuhya wa tuse, di mana-mana butuh ayat hese. Itu ada, mau beli motor ada, mau beli mobil
Ada. Buat bayaran anak sekolah, buat jalan-jalan, buat silaturahmi, buat ngamplop Ustaz. Ada, insya Allah. Allahumma tuhya wa tuseh. Di mana-mana butuh ayat itu yang pertama. Manfaat kita silaturahmi yaitu dijembarkan atau diluaskan atau diberkahkan milik rezeki kita. Tapi otak ibu-ibu yang ada di sini semuanya yakin rezeki itu berbentuk duit, uang, fulus, money. Pasti dalam otaknya, wah rezeki mah duit. Padahal kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehat jasmani, rohani, itu salah satu kenikmatan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut dan wajib hukumnya kita untuk mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in sakatum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi. Ibu sering syukuran, yakin kenikmatan bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak pernah syukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah yang bakal datang. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, manfaat silaturahmi. Yang kedua, bakal dipanjangkan umurnya. Amin. Ila yaumil qiyamah. Aminnya sedikit. Amin dong, ila yaumil qiyamah. Panjang umur, sehat walafiat, berkah rezeki, mau kagak? Mau kagak? Lah mau. Daripada panjang umur sakit-sakitan ibadah kagak, kita pengen masuk jauh. Mendingan panjang umur, sehat walafiat, dan jangan lupa melaksanakan ibadah. Itu ngapain diberikan panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa memanfaatkan sisa umur kita. Maka yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya terkait li umuriha, tentang umur kita. Bu, nanti ditanya sama malaikat di yaumil jaza, ibu-ibu jamaah al-falah, umur 60 tahun dipakai apa? Yakin tiap detik, tiap waktu itu ngaji? Insya Allah. Tapi kebanyakan diri kita, ini mah bukan ngomongin ibu-ibu, ngomongin saya pribadi. Ya, kebanyakan diri kita itu lupa sama Allah daripada ingat sama ini mah saya. Tak siapa? Gitu. Kepancing. Ini mah ngomongin saya. Ya, apa? Itu. Makanya jangan pernah berhenti bersilaturahmi. Kalau kata guru saya, 1000 kawan itu kurang banyak, 1 lawan terlalu banyak. Jadi 1000 kawan itu masih sedikit. Apa? Sedikit. Sedikit. Satu musuh, 1 lawan itu terlalu banyak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, tolong jangan pernah memusuhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Naudzubillahi min dzalik. Kita jalin tali silaturahmi, ukhuwah Islamiyah. Insya Allah ibu-ibu di sini mah rajin silaturahmi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, kita niatkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doanya Bu di bulan Rabiul awal ini. Mau tahu doanya? Allahumma
barik. Sekarang bulan apa, Bu? Kenapa tadi jadi fi Rajabah? Emang udah kembali baju lebaran? Rojab, Saban, Ramadan. Kalau udah Rojab pasti dekat sama Sawal. Dengan pedenya fi Rojada. Dengan pedenya. Nah, dicontohin dulu, siap. Telinganya ada, pegang. Telinga masing-masing. Nah, ya. Allahumma barik lana fi maulidin nabiyina al-mustafa wa hasil maqam. Ujungnya doang nggak apa-apa, bantuin. Wa hasil maqam. Allahumma barik lana fi maulidin nabiyina al-mustafa wa hasil. Abang 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi maulidin nabiyina al-mustafa hasil maqasida. Allahumma barik lana fi maulidin nabiyina Mustafa wa hasil maqasidana. Allahumma ya Allah barik lana, moga memberkahkan kepada kita semuanya. Amin. Fi maulidi, di bulan kelahiran Kangjeng Nabi urang sadayana kita semuanya al-Mustafa yang maha Mustafa belas asih. Wahasil maqasidana, wahasil dan muga dihasilkan maqasidana segala tujuan cita-cita pemaksudan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi maulidin nabiyina wa hasil maqasidana. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Itu doa yang harus kita dawamkan di bulan Rabiul Awal. Dengan di bulan Rabiul Awal ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dinamakan bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab di bulan Rabiul Awal dilahirkannya Kangjeng Rasulullah kapan? Kemarin ya. Sekarang apa? Sekarang udah masuk Selasa. Iya, kalau hitungan Hijriyah. Tapi kalau hitungan Masehi ini masih hari Senin ya. Senin tanggal 12 Rabiul tahun. Biasa aja dong bilang gajahnya. Ya, tahun gajah. Itulah kelahiran Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu dawam yang harus kita laksanakan di bulan Rabiul Awal yang tadinya cuma biasa ngelaksanain, sekarang harus bisa luar biasa ngelaksanainnya. Apa? Membaca Sholawat. Harus membaca sholawat. Mohon maaf Bu, Pak, Allah dan malaikat saja membaca sholawat. Masa kita selaku umatnya
kagak innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat saja membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita selaku umatnya kagak? Malu kagak? Makanya jangan pernah berhenti membaca sholawat. Kita ngelaksanain sholat 5 waktu, berarti kita membaca sholawat 5 kali. 5 waktu, ambil 5 kali. 5 kali. Tiba-tiba kitanya kagak sholat, berarti sama saja kita kagak melaksanakan sholawat 5 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Udah yang pendek-pendek aja, yang penting sholawat. Yang penting saya lagi halangan, boleh. Kalau lagi punya hadas pusat, boleh baca sholawat. Boleh, nggak ada larangannya. Ya, kalau baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu salah satu ketika kita nanti di yaumil jajah akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu membuktikan bahwa diri kita itu cinta terhadap Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu rasa syukur kita dengan wasilahnya Kanjeng Rasul dilahirkan ke muka bumi, diciptakan pula diri kita dan isi-isinya ini alam dunia. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan 200 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan sudah terciptanya Nur Muhammad. Nur bukan Nur Jannah, tapi Nur Muhammad. Itu. Jadi ada hadis qudsi berkata laulaka lama khalaqtul aflak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan menciptakan alam dunia dan isi-isinya kalau kami tidak menciptakan Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur adanya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Taat terhadap Kanjeng Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang-orang yang cinta pasti taat terhadap yang dicintainya. Yang baru kali ini ngaji dibilang tai. Dicintainya. Untung nggak dibayar. Awas, kalau emang kita cinta terhadap Rasul, maka kita harus taat terhadap Rasul. Kata Rasul, hei ibadah. Kata Rasul, hei sholawatan, sholawat. Hei ngaji. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini salah satu bentuk rasa syukur dan rasa cinta kita terhadap Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, yakin nanti di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Kita selalu menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pengajian bulanan, mingguan, tahunan, harian. Ada gak? Ini salah satu melanjutkan estafet Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun Kanjeng Rasul menyebarkan agama Allah di Madinah dan juga di Mekah. Di Mekah dan juga di Madinah. Dakwah menyebarkan agama Allah. Ngajak itu Bu, mohon maaf kalau ibu ngajak terhadap ibu-ibu pengajian, jawabannya suka ada aja, iya kan? Jawabannya suka ada aja. Kanjeng Rasul dulu ngajak itu ada prosesnya. Yang pertama, Kanjeng Rasul dakwah itu secara sembunyi
sembunyi door to door, pintu ke pintu. Orang laki-laki yang pertama kali iman yaitu bantu ya jawab. Yang pertama iman dari golongan bapak-bapak siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan ibu-ibu yaitu Ibu Khadijah. Dari golongan anak kecil siapa? Ali bin Abi. Dan dari golongan Abid, hamba sahaya yaitu Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal hebat bu. Hebat, dapat 100.000 bu nanti dari suaminya. Awas. Itu Sayyidina Bilal hebat bu, hebat. Dia itu orang miskin bu, Abid, sendalnya juga, ibu sendal bermerek dia kan. Harga mahal tetap aja di peci murah, tapi ditaruhnya di mana? Ya, jadi jangan sombong. Fir'aun sepatunya dari emas bu, emas, dikingkir, digelar, dianting, di kalung. Fir'aun sepatu. Fir'aun sepatu. Fir'aun bu, Fir'aun sepatu. Emas, sepatunya Sayyidina bilang, bahannya bukan dari emas. Swallow, masa zaman dulu ada swallow? Ada. Fir'aun sepatunya dari emas. Tapi sekarang sepatunya ada di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sendal Sayyidina Bilal yang biasa saja sudah menunggu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu harus pakai sendal. Sendal nggak apa-apa, pakai sendal bagus juga nggak apa-apa. Yang terpenting sendalnya dipakai dalam hal kebaikan, sebab nanti yaumil jazaa bakalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu bu, ngaji boleh pakai sendal bagus, boleh. Biar nanti di yaumil jazaa sendal kita ikut ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan dulu, anak pernah diajak ke pengajian nih, walaupun nginjek tai ayam, kata sendal. Tolong ajak anak untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ayo. Sebab pernah dipakai dalam hal kebaikan. Seluruh pakaian kita bakal dihisab nanti di yaumil jazaa. Dimulai dari kerudung sampai sendal itu bakal dihisab. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada dalam diri kita. Agar apa? Agar bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang pertama dakwahnya Kangjeng Rasul. Yang kedua dakwah Kangjeng Rasul itu terang-terangan. Kangjeng Rasul naik ke bukit Sofa sambil bilang, tapi mengajak terhadap kaumnya. Tetapi ada siapa itu yang dalam surah Al-Lahab itu Abu Lahab. Ngeceng Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Makanya turunlah surah Al-Lahab, kejadiannya pada saat Kangjeng Rasul menyebarkan agama Allah naik ke bukit Sofa. Wah, Muhammad gila, kata siapa? Abu Lahab. Tapi Kangjeng Rasul tidak pernah marah. Kalau itu, wah, ibu-ibu pengajian semuanya gila. Marah kagak? Marah ya? Marah. Makanya harus bersihat. Bahkan pernah sempat ketika Kangjeng Rasul hijrah ke Taif, sempat sama Allah ditawarin, ya Rasulullah, apa perlu gunung Uhud ditimpakan ke kaum Taif tersebut? Kata Rasul, jangan dulu. Dia kagak tahu bahwa kami ini utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dulu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu misalnya ada yang ngincingin, bu, apa perlu
Pasir yang ada di pulau pasir saya bandingkan ke orang yang ngecengin ibu. Udah bandingin aja lah. Kan gitu. Makanya yuk buktikan akhlak Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Kangjeng Rasul apa? Yaitu Al-Quranul. Akhlak Kangjeng Rasul. Pak udah bisa? Belum, saya juga belum bisa sebab ini mah ngomongin saya pribadi ngomongin saya. Nah gitu aja udah biar kompak. Biar 1, 2, 3 ngomongin saya. Ya. Dengan adanya pengajian di sini, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dakwah Kangjeng Rasul itu secara perang-perangan. Bukan perang bodoh-bodoh, ini perang asli. Perang asli. Kagak Kangjeng Rasul panglima perang. Kalau zaman sekarang panglima perang itu 94 itu Dilan. Dia kan Dilan ya. Tapi zaman dulu yaitu Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kangjeng Rasul ketika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain itu bukan tandingannya. Kangjeng Rasul dibandingkan dengan semua Rasul tidak ada bandingannya. Kangjeng Rasul selalu yang pertama. Makanya Kangjeng Rasul mempunyai gelar Sayyidul Mursalin, pemimpin semua Rasul. Dibandingkan dengan nabi-nabi tetap masih Kangjeng Rasul mempunyai gelar Sayyidul Anbiya, pemimpin seluruh nabi. Pengen dibandingkan seluruh makhluk yang ada di dunia. Mau yang zahir, mau yang batin, mau yang gaib, mau dibandingin sama Kangjeng Rasul, tetap Kangjeng Rasul masih yang pertama mempunyai gelar Sayyidul Makhluqat, pemimpin seluruh makhluk. Kampung wae. Makhluk. Makanya yuk kita lanjutkan perjuangan Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dulu pada zaman jahiliyah, nggak ada harganya bu, kagak ada harganya, Tapi ketika Kangjeng Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat harkat derajat perempuan. Tapi zaman sekarang perempuan diturunkan oleh dirinya sendiri. Naudzubillah. Yakin ibu-ibu di sini maka pada nutup aura di sini mah pada nutup di sini pada nutup di sini giliran pulang ke rumah ngaku di emperan, nggak pakai kerudung disebut alasan mulu. Makanya yuk ini perjuangan Kangjeng Rasul, pertahankan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mempertahankan perjuangan Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Yang ketiga kita niatkan pengajian saat ini yaitu Al-Adil. Sebentar, Al-Adil ini buat usaiin fi mahalihi, dalam artian menetapkan sesuatu di dalam tempatnya, itu yang dinamakan dengan adil. Yang harus ada 2 poin. Keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu penciptaan Allah, dan juga hukum Allah harus ada adil. Harus kita yakinkan, harus kita tekadkan dalam hati kita bahwa Allah itu mempunyai sifat adil, maha adil. Ketika kita sudah bisa meyakinkan maha adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik dari segi ketetapan Allah dan juga hukum Allah, maka kita salah satu disebut orang-orang yang mukmin, yang beriman. Itu adil. Wadau sayyidin fi mahalihi.
menetapkan sesuatu di dalam tempatnya. Ketetapan Allah, penciptaan Allah, kita semuanya diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, ini adil. Adil. Saya ganteng, bapak jelek, adil kan? Adil, udah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu cantik, istri saya cantik banget. Itu udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita imankan. Imankan itu udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kita harus meyakinkan adil dari segi hukum Allah. Hukum dalam Islam itu ada hukum akal, syara, dan juga adat. Hukum syara, akal, dan juga adat. Awas. Kita pasti bisa membedakan hukum. Minimal kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Walaupun misalnya kata Allah, wala taqrabu zina, jangan pernah mendekatkan zina. Kalau ya misalnya minuman itu haram, riba itu haram, tapi tiap bulan kita ngikutin bank, riba kagak? Prosesnya riba. Atau ibu minjemnya uang, minjemnya 100.000, minta digantiin 200.000, itu yang 100.000-nya riba. Tahu itu hukumnya haram, bertentangan dengan nafsu, bertentangan dengan akal, tapi nafsu pun untung. Selagi perkara yang bertentangan dengan akal, maka itu yang dinamakan dengan ibadah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sudah meyakinkan, mengimankan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempunyai dua sifat. Kalau kita sudah mengimankan, meyakinkan maha adilnya Allah, yang pertama, kita harus adil dengan diri kita. Dalam artian kita harus banyak-banyak bersyukur pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hidung saya mah pesek, kenapa itu? Berarti itu kita harus sadar, harus adil dengan diri kita. Oh, ini udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mendingan saya mah masih punya hidung. Oh, orang lain mah kagak punya. Ada punya hidung, lubangnya ke bawah, alhamdulillah. Oh, daripada ke atas. Kalau musim hujan repot. Dipayungin. Untuk ke bawah, coba kalau ke depan ibu naik motor, di depannya ada mobil tronton, harus pakai masker. Makanya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala dan harus kita terima. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah mengimankan, meyakinkan sifat maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pernah menentang atas ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita mengimankan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman yang itu. Kalau kita sudah bisa meyakinkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, mau sedikit mau banyak, alhamdulillah. Mau jelek, mau ganteng, alhamdulillah. Mau tampan, mau jelek, alhamdulillah. Ini salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya, mau miskin, alhamdulillah. Semakin kaya berarti amalnya semakin banyak. Semakin miskin berarti amal kita semakin kecil. Gitu aja. Adil gak Allah? Adil. Dalam artian semakin kaya kita dari segi dunia, maka
hisabannya pun semakin besar. Makanya saya pribadi kalau punya apa-apa atas namanya perempuan, bini saya nggak mau biar nanti di yaumil akhirat masuk surga kempong saya. Ditanya, Hari Gunawan, kamu punya tanah? Punya. Mana sertifikatnya? Oh, atas nama istri saya. Oh, ya. Mobil atas nama siapa? Istri saya juga. Motor istri saya juga. Semuanya atas nama istri saya. Oh, silakan masuk surga. Alhamdulillah. Istri di belakang. Bu Haja, kata suami Anda, tanah Anda banyak? Banyak. Atas nama siapa? Atas nama saya pribadi. Motor pribadi, mobil pribadi, tanah yang itu pribadi. Aduh, dia dihisab dulu, mobil dipakai apa, motor dipakai apa. Makanya ibu jangan mau, Bu. Kalau kata suami, "Ma, atas nama Ma aja ya." Nanti dia berhisab. Lama masuk surga. Bapaknya udah dadah. Ibu masih dihitung. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itu Bu. Ketika kita sudah menyimatkan, meyakinkan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempunyai sifat dua. Yang pertama yaitu kita harus adil dengan diri kita pribadi. Dan yang kedua, kita harus terima apa ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau baik, mau buruk, mau bagus, mau jelek, harus kita syukuri. Alhamdulillah. Allahumma lana bi maulidin bina al-mus wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi maulidin nabina al-mustafa wa hasil maqasidana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih, thank you, syukron kasiron kepada seluruh jamaah yang sudah mendorong ini pengajian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf jika kata-kata banyak yang salah, ini timbul dari bodohan pribadi. Jika ada benarnya, ini timbul dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.